Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Neural Machine Translation lagi, tapi di sini kita akan memberikan attention mechanism ya dalam penerjemahan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Nah, ini kalau teman-teman belum lihat video saya mengenai sekuen yang Neural Machine Translation biasa tanpa attention mechanism, bisa dilihat di kolom deskripsi atau di playlist NLP. Karena nanti saya nggak akan menjelaskan lebih banyak, nggak akan menjelaskan banyak karena sudah dibahas ya di video sebelumnya untuk hal-hal yang seperti pre-processing, penyiapan data, dan seterusnya. Yang kita akan fokuskan di sini adalah bagaimana kita memberikan attention mechanism ke dalam suatu NMT kita. Datanya masih sama kayak kemarin, jadi kita punya bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis di pair. Jadi kayak misalkan ini bahasa Inggrisnya go, bahasa Perancisnya itu va atau hai, bisa jadi salut yang tanda pentung atau salut titik gitu. Kan pelafalannya mungkin beda ya dalam bahasa Perancis. Atau yang memang bentuk katanya berbeda, misalkan run menjadi course dan juga chorus. Nah, nanti silahkan dibenarkan ya bahasa Inggris bahasa Perancis saya kan sangat jelek ya. Saya nggak tahu sama sekali tentang bahasa Perancis. Nah, ini satu kata, tapi kalau teman-teman ke bawah ini nggak cuma satu kata ya. Contohnya go home, rendre à la maison, dan seterusnya ke bawah. Nah, jadi ini ada banyak sekali, puluhan ribu kalau nggak salah, seperti itu. Nah, kemudian eh, yang perlu kita import apa ya? Ada kayak NumPy kalau pengolahan array, kemudian regexec yang digunakan untuk em, apa ya? Pembersihan data ya, teks terutama, dan TensorFlow untuk eh, nanti membuat keras layer. Kemudian OS ini biasanya digunakan untuk kayak joining path, kayak misalkan TXT kalian itu di part tertentu kalian juga bisa pakai library OS. Unicode data digunakan untuk menormalisasi yang kayak kemarin saya bilang ya. Kayak misalkan bahasa Prancis atau bahasa Inggris itu kadang bahasa Prancis atau bahasa Jerman atau bahasa yang lain itu kadang seperti ini ada huruf A yang titik dua, ada A yang kemudian ada kayak topinya, kemudian ada A yang ada seperti tilde-nya di atas dan seterusnya. Nah, jadi kita akan konversi ini menjadi A yang biasa. Saya nggak akan ini ya tadi nggak akan lebih panjang bicara mengenai preprocessing karena kita udah bahas di video sebelumnya. Ya, kemudian intinya di sini kita menghilangkan apa namanya ya ketergantungan. Contohnya kayak misalkan aku tanda tanya ini akan dipisah menjadi dua kata yang berbeda. Jadi tanda tanya itu menjadi kata yang tersendiri. Kemudian di sini kita akan apa namanya mengubah karakter-karakter yang tidak termasuk dalam alfabet A sampai Z dan juga karakter khusus kayak pentung titik tanda tanya misalkan add kemudian pagar slash dan seterusnya itu menjadi spasi kemudian yang spasi yang terlalu banyak kita jadikan satu contohnya aku ingin nah inginnya di sini ada kayak tab gitu ya atau spasinya double 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 nah kita akan hapus ini jadi satu spasi aja kemudian kita lowercase karena mesin tidak peduli ya antara capital dan uh, yang lowercase. Kita run dulu. Kemudian sambil berjalan kita lihat. Nah, kita punya 20.000 sentence pairs di filenya txt. Oh, saya belum upload ya. Karena ini di Google Colab. Jadi saya harus upload. Oke, kita upload. Kita tunggu dulu. Jadi di sini intinya kita akan, oh kita harus lihatkan dulu ya sambil nunggu loading. Kita akan memisahkan pakai tab ya. Ini kita pisahkan pakai tab bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Kita masukkan ke English sentence dan French sentence. Kemudian kita preprocessing menjadi token. Nah, tokennya ini berarti ya kayak misalkan I want to eat jadi I want to eat ada 4 word dalam satu list. Tapi kan nggak cuma satu list doang ya, katanya banyak, kalimatnya panjang. Kemudian yang front sentence ini nanti kita akan jadikan dua, ada front sentence in dan front sentence out, yang artinya yang front sentence in ini digunakan untuk pairing dengan bahasa Inggris. Contohnya gini, kalau kita pakai sequence to sequence, kan kita butuh encoder dan decoder. Ini encoder, ini satu sel, satu kotak ini itu satu sel ini ya, RNN ya. Misalkan RNN vanilla atau GRU atau LSTM. Nah, ini sebenarnya saya sudah bahas ya. Cuma ini saya ulang. Nah, misalkan di sini kita mau melakukan prediksi translasi I
Kemudian love-nya gimana nih? Ketutupan encoder. I love, ini love ya. Ini I love, ini you. Gitu. Kemudian misalkan aku suka kamu ke bahasa Indonesia aja. Misalkan Inggris ke Indonesia. N to IT. Berarti kan ini kan bos, ini kan aku, ini aku inputannya cinta, berarti cinta inputannya jadi kamu. Nanti kita butuh lagi kamu, kemudian selesai EOS, end of sentence. Jadi ya French sentence in itu ini sebagai input tanpa ada decoder, dan French sentence out ini adalah ini untuk apa namanya? Untuk mengukur kayak MSE, kemudian loss lah ya, loss atau metriknya, akurasi dan macam-macam. Karena ini klasifikasi harusnya lossnya yang kayak ini, cross entropy ya, kemudian untuk penilaian akurasinya ya bisa pakai akurasi, recall dan sebagainya. Nggak ada recall, ini bukan multiclass ya. Jadi intinya seperti itu. Yang friend sentence in ini digunakan untuk memprediksi pada decoder, dan friend sentence out ini digunakan untuk melihat akurasi dari model. Kemudian kita masukkan ke dalam listnya ya. Ini English sentence, friend sentence in, friend sentence out. Nah, nanti kita kasih number sentence of pair-nya maksimal berapa. Ini defaultnya 20.000, tapi kita nggak akan pakai semua dari TXT itu, kita pakai 1.000 aja biar cepat. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan lihat, ini tinggal nunggu sebentar lagi ya. Nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Kita run dulu yang atas, karena ini function nggak akan error. Nah, tinggal nunggu yang bawah ini. Nah, seperti itu. Karena lama ya, mungkin kita jelaskan yang bawah dulu ya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan sentence dari Inggris, Prancis, dan French in dan French out, nanti kita butuh tokenizer. Tokenizer ini ya digunakan untuk melabeli. Contohnya, kita punya bahasa Indonesia punya 60.000 kata misalkan. Misalkan kata aku ini di indeks ke-1, kata Anda ini di indeks kedua, dan seterusnya sampai zebra nanti misalkan di indeks ke 60.000 itu sendiri. Nah, jadi nanti yang tadinya misalkan aku cinta kamu, nah nanti diganti menjadi aku itu angka 1, misalkan cinta itu di indeks 17, kamu itu misalkan di indeks di 201 misalkan. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu gunanya tokenizer. Nanti yang kita tokenizer itu apa? Ya, kita pisahkan ya biar agak jelas. Nah, yang di tokenizer itu adalah si bahasa Inggris ini dan juga si bahasa Perancis. Baik yang in dan out gitu. Nah, kemudian setelah nanti semuanya yang tadinya bentuknya kayak gini, kata-kata ya, kemudian diubah pakai tokenizernya si TensorFlow jadi angka, kemudian kita bisa um, kasih padding. Artinya misalkan panjang maksimum dari bahasa Indonesia itu dalam NMT kita itu 5. Berarti aku cinta kamu kan kurang 2 ya, ini masih 3 ya. Berarti kita kasih blank, blank. Nah, kosong kosong ya. Kemudian kalau di bahasa, sorry, bukan di bahasa. Kalau kita tokenizer, misalkan, aku misalkan angka 1, cinta itu angka 17 tadi, kamu itu 201, berarti ini kosong, kosong. Karena ini nggak ada ya. Nah, makanya kita kasih padding di sini. Kenapa? Biar seragam. Misalkan ada kata yang isinya 5, aku cinta eh, apa ya, negara Republik Indonesia misalkan. Nah, jadi ini kan 5 ya, jadi pas dia. Nah, nanti jadi angkanya berapa, angkanya berapa, angkanya berapa, angkanya berapa, angkanya berapa. Tapi kalau lebih gimana? Kalau lebih ya kepotong. Contohnya, aku suka makan bawang goreng sedap yang sudah di packing misalkan ya. Jadi cuma aku suka makan bawang goreng yang ini dimasukkan ke dalam training data nanti, karena dia cuma maksimum batasnya 5, maksimum limitnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat bisa sih sentence in kayak gini. Bahasa Inggrisnya ini contohnya ya. Oh, ini banyak sekali. Kita kasih 5 data pertama aja ya. Mm-mm. Nah, kayak gini. Contohnya, go, hi, hi. Ini tadi ya, yang sebelum di tokenizer. Nah, coba kalau kita lihat yang sudah di tokenizer gimana? Data English. Ini, 5 data pertama aja. Ya, kita lihat. Nah, ini kayak gini. Jadi, berarti go itu pada indeks ke-7 ya. Kemudian titik itu pada indeks pertama nih. Hi pada indeks ke 130. Titik pada indeks pertama, ini hi lagi 130, titik pertama.
run itu 75, pentong itu 3, dan seterusnya. Jadi kayak gitu di tokenisasi. Nah ini makanya kalau dia panjangnya cuma 2 ini kan kurang ya, harusnya 5 ya, makanya kita kasih 0. Ini token token padding aja. Setelah itu kita bikin word to index, contohnya ya kayak di, misalkan tadi ya go itu di indeks ke-7, berarti 7 itu go. Kemudian tadi misalkan satu itu apa? Satu itu tadi ya titik ya, titik. Kemudian 2 itu apa? Sampai ke bawah sampai 7 nanti ke 75. 75 itu apa tadi? 75 itu run ya. Ya run. Kemudian sampai ke bawah 130 itu berarti dia high. Ya, nanti ke bawah lagi sampai sampai berapa ya? Nggak tahu ya. Nah, ini berarti index to word. Nah, kalau word to index ya berarti tinggal dibalik aja. Kayak misalkan berarti titik itu sama dengan 1, kemudian sampai go itu sampai dengan 7, sampai misalkan run itu 75, dan high itu 130. Nah, ini kok gimana kok urutannya run dulu baru high, padahal cara abjad ini H dulu ya. Ya nggak tahu ya, tergantung si tokenizernya aja. Yang penting dia punya indeks yang konsisten. Oke, kita run dulu. Nah, jadi oh ini totalnya ini ya. Itu ada 380 untuk bahasa Inggris, dan untuk yang bahasa Prancis itu ada 709, banyak ya. Maksimum sentence tadi kayak gini itu untuk bahasa Inggris ada 5, 1, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau bahasa Prancis itu ada 10. Nah, kenapa lebih panjang bahasa Prancis? Ya mungkin memang lebih panjang ya kalimat-kalimatnya rata-ratanya. Nah, kemudian kita masukkan ke dataset. Maksudnya dataset itu apa? Data itu bukannya dataset. Di dataset di sini maksudnya TensorFlow dataset ya. Ya, nanti yang biar gampang untuk melakukan pengolahan. Jadi kita masukkan ke TensorFlow dataset yang ngebinding dataset English, dataset Francis in, dan Francis out. Kemudian kita shuffle, ini pakai ini aja ya, uh, acak secara biasa gitu. Nah, kemudian kita bagi. Jadi karena dibagi 4, maka 25% untuk data tes dan 75% untuk data train. Nah, ini pembagiannya bebas, kalian mau sepertiga, mau seperlima, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini encoder dan decoder sama seperti, sorry, yang encoder terutama. Ini sama kayak yang kemarin, yang tanpa attention, bedanya cuma di return sequence-nya true. Nah, kalau yang kemarin false. Jadi intinya di sini, mungkin saya jelaskan dari call-nya aja ya, lebih jelas kalau di sini mah. Misalkan kita punya encoder 3, decodernya berapa tadi? Decodernya 4 ya, 4 sel. Nah, kemudian dia masuk ke encoder selanjutnya, masuk ke decoder. Nah, kemudian gini, contohnya ini encoder. Nah, ini decoder ya. Nah, kemudian kita punya layer namanya layer embedding. Dia menerima input X. Contohnya X1 sama dengan aku, X2 sama dengan cinta, X3 sama dengan kamu. Gitu kan? Kita masukkan ke layer embedding. Ini ada layer embedding nih. Nah, layer embedding ini mengubah yang tadinya kata menjadi angka. Misalkan kata aku direpresentasikan sebagai 0,7, 0,3, dan 0,2. Panjangnya bebas, namanya juga hyperparameter tuning. Kemudian juga dia em, cara mengubahnya dari kata ke angka bebas, bisa pakai word to fact yang continuous break of word, pakai skipgram, TF-IDF, macam-macam ya metodenya. Saya juga udah pernah bahas ini. Nanti teman-teman tinggal lihat aja. Manusia di tengah C kuadrat, TF-IDF misalkan kayak gitu. Kemudian setelah masuk ke word embedding, dia akan masuk ke sel ini RNN. Nah, ini bisa macam-macam, bisa RNN, GRU, LSTM. Nah, jadi di sini kita pakai yang GRU. Nah, return sequence true itu artinya ininya nanti kita bisa simpan di memori RAM kita nih. Jadi dari sini ke sini, ini kan misalkan angkanya 0,7, 0,3, 0,2. Setelah masuk ke GRU cell, misalkan angkanya jadi 0,8, 0,2, 0,1 misalkan. Nah, setelah diolah ya, jadi kayak gitu. Nah, ini juga akan disimpan di memori kita. Karena return sequence-nya true, ini juga akan setelah diolah lagi misalkan jadinya 0,9, 0,1, 0,5 misalkan. Nah, ini juga akan kita simpan. Kalau kemarin yang kita simpan cuma di sel yang terakhirnya aja. Jadi cuma menyimpan satu doang ini. Sedangkan yang per partnya ini nggak disimpan. Nah, kenapa kita simpan sekarang? Ya nanti akan digunakan untuk perhitungan attention. Nah, seperti itu.
Dan panjangnya itu nggak harus sama ya. Misalkan tadi word embeddingnya 3, panjangnya ini jadi 3 juga nggak harus kayak gitu. Oh iya, kemudian ini apa gitu kan? Nah, yang ini itu inisialisasi. Jadi saya bilang ya di sini itu kan nanti setelah dari GR cell dia akan mengeluarkan ini ya nilai-nilainya ya. Nah ini kayak di sini terakhir ini ada konteks vektor namanya nanti misalkan size-nya juga 1 kali 3 misalkan ya. Nah ini karena masih awal iterasi ke nol, maka kita belum tahu nilai-nilainya. Sebagai placeholder kita kasih 0000. Oh 3 doang ya, 000 mati. Karena ini TensorFlow zeros. Nah kemudian kita butuh Bahdanau attention. Nah ini attention yang jenis pertama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke. Jadi kan udah morak-marik di atas ya. Mungkin kita gambar lagi. Kita punya 3 encoder dan wait. Oke, di sini decodernya 4. Ya nggak mesti ya decoder lebih panjang daripada encoder, bebas saja. Tergantung kalimatnya. Kebetulan kalimat Prancis lebih panjang, jadi decodernya lebih panjang. Nah, tadi setelah melewati ini ya, misalkan embedding layer, di sini juga ada embedding layer. Nah, kemudian kita baca satu-satu. Oh, ini hanya untuk ini, eh, apa namanya, penyesuaian state. Misalkan apa namanya, ukurannya di sini misalkan bed size panjangnya, bed size. Kemudian ininya decoder dimnya misalkan 10 decoder decoder dim dimensionnya. Tadi yang saya contohkan adalah 3 ya tadi ya. 1 2 3 1 2 3 gitu kan. Dari sini ke sini 3, dari sini 3 dan seterusnya. Ini misalkan 10. Jadi ini harusnya 1 kali 10, tapi kalau karena kita memasukkan data trainingnya bersamaan batch, misalkan kita tadi punya, kalau teman-teman ingat kita punya 1000 kalimat ya, 1000 sentence. Berarti kalau batch size-nya 10 ya berarti per 10 gitu ya. Jadi nanti per 10 kalimat dia masuk bebarengan kayak rombongan gitu. Nah, gunanya ini untuk apa ya? Ini hanya untuk reshaping aja. Contohnya yang tadinya kita punya 10 ini kayak gini ya. Misalkan 10-nya ke bawah dulu, ntar. Ya, misalkan 10 sentence. Sentence pertama, sentence kedua, sentence ketiga, sentence keempat, dan seterusnya sampai sentence 10. Misal saja, ini kita kasih dimension tambah satu lagi. Berarti kayak gini, kita dikurung gitu kan. Jadi setiap sentence kita kurung biar biar menegaskan misalkan. Sebenarnya gunanya untuk perkalian metrik biar match sih. Kayak gitu. Jadi ini hanya penyesuaian saja expand dims ini untuk bisa dilakukan perkalian matriks nantinya. Kemudian eh, ini kita punya attention score itu dihitung dari ini ya apa namanya V, ini kan V. Kemudian dikali dengan eh, ketutup nih. Dikali dengan W1 kali E stats, W1 kali E stats ditambahkan dengan W2 kali eh, D gitu kan. Nah, ini tuh apa? Ya, jadi gini. Ini kan kita tadi saya bilang ya, return nge-glitch. Return sequence-nya kan true. Return sequence true. Nah, ini estate. Ini estate. Nah, disebutnya sebagai estate gitu ya. Jadi outputan dari sel-sel sel-sel GRU pada encoder. Nah, misalkan kita sekarang mau menerjemahkan kata pertama di sini kan. Nah, di sini kan dia muncul D-state ya. Nah, karena kenapa estate ini D-state? Karena ini adalah encoder. Makanya estate. Karena ini decoder jadi D-state gitu. Nah, kemudian di sini dikalikan dengan metrik W ininya, setiap estate-nya ini dikalikan dengan metrik W. Nah, metrik W-nya nilainya berapa? Ya karena awal ya harusnya dia ini ya, karena dia dense layer ya. Jadi dia tuh ya random aja dulu. Kecuali kalian mau menginisialisasinya. Nah, jadi mungkin bilangannya random 0,1, 0,5 dan seterusnya. Yang penting shape-nya sama dengan estate. Contohnya, estate-nya itu ukurannya sama ya, bed size misalkan dikalikan dengan 10 ya. Berarti kalau misalkan perkalian metriknya W kali estate, berarti ya ini kan harus ini kan. Di mana ya? Sini ya. Misalkan ini yang estate-nya itu bed size kali 10 misalkan. Ini encoder dim. Nah, berarti ini harus sesuatu yang B kan ya. Biar dia bisa dikalikan metrik kayak gitu. Jadi W-nya harus berukuran
misalkan M kali B kayak gitu. Nah, kemudian ya kita setelah melakukan perkalian antara setiap informasi pada setiap kata, jadi kan kayak setiap kata itu diekstrak informasinya, kemudian dikalikan dengan metrik bobot W, kemudian yang D-state juga sama, dikalikan dengan bobot tapi pakai W2 karena metriknya beda, nggak boleh sharing ya. Ini kan udah beda, ini decoder, yang satu encoder. Nah, setelah itu ditambahkan kan, nah ini ditambahkan hasilnya. Nah, kemudian setelah ditambahkan, ini di tangan H, dikasih function, activation function tangan H. Setelah dapat fungsi setelah diolah menggunakan fungsi aktivasi tangan H, hasilnya ini berarti kan tangan H dari W1 kali E state ditambah W2 kali D state kemudian dikalikan dengan V. V ini apa lagi nih? V ini sama juga ya, suatu ini ya, dense layer tapi dia ukurannya satu. Nah, kenapa satu? Kita coba gambar ke bawah. Saya gambar encoder decoder berulang-ulang ya karena apa namanya mepet-mepet banget tadi udah penuh. Oke, encoder ini sampai kalian hafal lah ya harusnya. Decoder. Nah, jadi setelah dilakukan perkalian tadi ya, ini ya, W dengan W1 dengan E1, W1 dengan E2, sorry. Kemudian di sini ada E3 juga ya, sorry. Ini kan ada 3 sel. Jadi W1 kali E3, kemudian W2-nya tinggal dikalikan dengan ini. Si, apa namanya, sel pertama. Kalau kalian mau mencari attention pada sel kedua, ya berarti W2-nya dikalikan dengan D-state yang ini. Kayak gitu. Kalau mau mencari yang ketiga, ya berarti dengan D-state yang ini. Kayak gitu. Kemudian setelah dapat tangan H, nah kemudian dikalikan dengan V. Nah, clue-nya di sini sih, V-nya itu nilainya satu ya, dense layer dengan nilai satu. Jadi nanti outputnya adalah satu angka. Jadi nanti di sini kita punya namanya ya, kita sebut sebagai attention score. Attention, ini nge-lag ya, tab saya. Attention score. Oke, misalkan attention score di sini nilainya yang gampang 2, di sini 3, yang di sini berapa ya? Biar gampang. 5. Ini kan 5, 3 aja lah ya, misalkan. Nah, kemudian ini adalah ini semua. Ini adalah V kali tangan H, W1 kali E, tambah W2 kali D. Kayak gitu. Ini setiap angka-angka ini. Karena dance layernya satu, jadi setiap ini punya satu. Nah, kemudian apalagi nih attention weak itu berarti kita tinggal um, softmax kan, misalkan E pangkat 2 bagi E pangkat 2 tambah E pangkat ini ya, E pangkat 3 tambah E pangkat 3. Nah, yang ini sama ya, tinggal E pangkat 3 bagi E pangkat 2 tambah E pangkat 3 tambah E pangkat 3. Itu. Ya, yang ini sama karena nilainya sama. Jadi, akan mendapatkan nilai probabilitasnya. Saya nggak akan ngitung beneran. Contoh saja, misalkan nilainya attention, ini attention score. Nah, attention weight-nya, misalkan ya, ini beneran nge-lag banget nih tab saya. Misalkan saja attention weight-nya, untuk yang pertama misalkan didapatkan nilai uh, 0, berapa ya? Misalkan 0,25. Jangan, ini kan pertama ya. 0, berapa ya? Saya ngarangnya susah sih. Misalkan misalkan 0,4 lah ya. Yang sini juga 0,4. Yang sini 0,2. Jadi nanti hasilnya karena ada 3 encoder kayak gini kan. Berarti ini attention score-nya misalkan 0,2, 0,4, 0,4. Ya, nanti tinggal kalian ini sendiri, apa namanya, hitung sendiri beneran ya, yang nilai dari softmax-nya ini berapa. Ini bukan 0,2, 0,4 ya, tinggal dihitung aja yang tuanya berapa. Oke, jadi setelah kita mendapatkan attention weight ini, kayak gini, ini biar lebih jelas saja, saya taruh bawah tadi kan ya. Ini jadi kita punya attention weight di sini, 1, 2, 3. Nah, kita perlu menghitung konteks vektor, misalkan kita mau, apa namanya, menghitung prediksi untuk si kata kedua, kita butuh konteks vektor sebenarnya di sini sebagai inputan. Nah, konteks vektornya pada decoder itu dihitung pakai attention weight yang barusan kita cari ya. Jadi attention weight ini kan ada 3 nih. Lalu kita kalikan dengan estate-nya, karena estate-nya juga ada 3 kan tadi kan. Nah, nanti kita masukkan ke dense layer.
dan akan menghasilkan suatu context vector dengan ukuran bit size dan decoder dimension. Jadi kan ukurannya nih, berarti kan ini perkalian antara attention wake, tapi kita balik, berarti yang tadinya ukurannya number step, number time step ya, dan satu, karena ada permutasi di sini, kita transpose menjadi satu number step dikalikan dengan estate. Estate-nya itu, oh ini, number time step dan decoder encoder dim. Jadi decoder dim dan encoder dimnya itu sama ya. Jadi karena satu kali 6 step kali 6 step kali decoder, maka hasilnya adalah satu kali decoder dim. Karena kita memasukkan datanya ber apa namanya berbatch ya, nggak cuma satu-satu kita training, kita back propagation kayak gitu, tapi kita pakai batch. Berarti di awalnya kita kasih batch size. Ini ngelag sekali. Batch size satu, kemudian decoder dim. Nah, kemudian karena satu ini hanya tadi kayak kurungan kayak gini ya. Nah, gini, kita bisa lepaskan kurungan itu. Yang kenapa dipakai kurungan ya biar bisa dikalikan matriks sebenarnya. Nah, cara ngilangkannya gimana? Tinggal sum. Jadi kan kalau misalkan apa namanya ya? eh, Contohnya gini, contoh aja. 0,2 0,4 misalkan aja. 0,4 0,4 hmm, ya, terus di sum ya hasilnya cuma 0,2 0,4 0,4 tetap karena sumnya per kotakan yang di dalam ini kayak gitu. Andaikan di dalam ini ada lebih dari satu, contohnya 0,2 0,1 dan seterusnya misalkan ya. Ya kita tunggu dulu ini nge-lag sekali. Ya, ini misalkan 0,1 ya, maka kalau di sum dia akan jadi 0,3 ya. Kemudian di sini berapa? Di sini berapa? Itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi karena kita cuma punya satu nilai untuk setiap list yang di dalam ini, maka kita sum pun nggak akan berarti. Dan kita hanya menghilangkan ini. Jadi hasil akhirnya adalah batch size dan decoder dim. Kayak gitu hasil akhirnya. Nah, itu Bahdanu attention. Jadi nanti kita gambar ulang. Saya kayak gambar kosongan ya, padahal saya gambar beneran, cuma nge-lag aja. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap ini punya inputan. Jadi misalkan ini X1, X2, X3. mm-mm. Kemudian kita masukkan di sini, kita masukkan di sini. Kemudian kalau ini kan berarti BOS ya, untuk terjemahan pertama kita masukkan. Nah, kemudian kita muncul Y1. Nah, outputnya ya, prediksinya. Kemudian kita masukkan Y1 ke sini. Nah, cuma di sini bedanya adalah Y1-nya itu nggak langsung dimasukkan. Nanti kita concat dengan si vektor C. Nah, vektor C ini apa? Ya, vektor C itu yang barusan kita hitung ya. Ini, yang tadi kita hitung. Pakai perkalian antara ini ya, attention wake dengan si encoder state. Ini, encoder state. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kita ke bawah. Nah, saya nggak akan menjelaskan lebih jauh tentang luang attention, sama persis kok caranya. Cuma bedanya di perhitungan attention score-nya aja. Yang tadi kita pakai rumusnya itu attention score, itu kan, sama dengan, apa kalau nggak salah itu ini ya, V kali tangan H dikalikan dengan W1, kemudian bukan X ya, tapi E, kemudian ditambah dengan W2 kali D. Nah, bedanya di sini kita hanya menggunakan ini W kali E dikalikan dengan D gitu doang. Iya, gampang ya. Di sini cuma
eh, attention score pada si Luong. Kita tunggu dulu. W kali E, kemudian dikalikan dengan D. Nah, cuma jangan bingung ya teman-teman. Misalkan kok di sumber lain menuliskannya E kali W kali D. Ya ini bisa jadi juga. Yang penting shape-nya ini sama. Kayak gitu. Shape, jadi misalkan E kali W kali E kali D, ya bisa jadi ini E transpose kali W gitu. Tapi hasil akhirnya kan sama ya, kayak gitu. Nah, bisa jadi karena perbedaan sumber kadang perbedaan penulisan aja, tapi konsepnya teman-teman tahu ya bahwa W ini dikalikan dengan si ini E, kemudian dikalikan dengan D. Nah, dan juga mungkin istilahnya beda. Kayak misalkan D ini sering juga disebut sebagai key karena dia adalah query vector ya. Nah, tapi di sini kita sebut sebagai decoder vector, jadi D kayak gitu. Kemudian E mungkin disebut V, bisa jadi juga V, value vector, gitu kan. Padahal di sini disebut sebagai encoder vector. Jadi perbedaan-perbedaan gitu mungkin biasa ya. Nah, kayak gitu, ini bedanya luang attention cuma di sini. Di bagian penghitungan attention score untuk yang lainnya sama. Oh ya, by the way, ini kita pakai global attention. Jadi bedanya apa? Jadi emang ada apa lagi selain global attention? Jadi luang attention dan juga Bahdanau attention yang kita gunakan di sini, kita pakai global. Global attention itu artinya kita menggunakan semua estate. Nah, kalau kita pakai local attention, nanti kita bisa jadi pakai cuma satu satu ini doang sel, atau dua sel, atau tiga sel. Jadi bisa nggak pakai semuanya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya cepat komputasinya ya. Karena kita nggak menghitung semua. Tapi kan kekurangannya mungkin ya karena nggak semua dihitung, jadi kurang lengkap ya informasinya. Ya itu kayak gitulah pros and cons biasa. Ini sudah saran ya. Kemudian kita di sini melihat decodernya. Ya kita lihat kalau di sini mungkin saya berhenti menulis dulu karena ya nanti kita nulis lagi karena nge-lag ya. Jadi intinya di sini kita pertama teman-teman mungkin akan pusing di sini, tapi kita langsung ke call aja. Pertama X kita masuk ke dalam embedding matrix yang kayak saya tunjukkan tadi, yang di awal ya. Ini X masuk, ini X saya tulis lagi, X masuk ke embedding layer kemudian masuk ke GRU. Sama. X masuk ke embedding layer, nih masuk ke embedding layer, terusan kemudian masuk ke GRU. Ini RNN itu pakainya RNN yang GRU ya. Jadi stepnya sama. Nah, setelah baru keluar dari GRU, kita menghitung konteks vektornya. Ini attention week sebenarnya kayaknya nggak digunakan nggak apa-apa sih. Karena kan attention week digunakan untuk menghitung konteks vektor. Ketika kita sudah mendapatkan konteks vektor, ya sebenarnya udah selesai. Jadi kita setelah masuk ke RNN, kita masuk ke dalam attention function. Nah ini, attention-nya bisa pakai bah dan nau atau luong, bebas kalian mau pakai apa. Nanti tinggal disebutkan aja di bagian argumen pada si kelas ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan konteks vektornya, kita concat tadi dengan vektor H. Seperti saya jelaskan di mana tadi? Hmm, ya ini ya. Ini ya, H itu ya Y1, Y2 itu H ya. Maksudnya intinya adalah dari si decodernya. Kemudian di concat dengan si konteks vektor. Concatnya gimana ya? Tinggal ditambahkan aja ya. Misalkan contohnya metriknya 1 kali 5, kemudian ada 1 kali 5, ya. Ya, jadi 1 kali 10 kalau konketnya ke sumbu X gitu kan. Kalau konketnya ke bawah ya berarti eh, 2 kali 5 jadinya ya. Gitu. Nanti karena X-nya satu, harusnya apa ini ya? Saya lupa ya. Nanti teman-teman coba cek aja ya. Tinggal di print aja sih. Tinggal print H gitu. Ini antara konketnya ke bawah atau ke samping. Nah, kemudian masuk ke dalam ini dikalikan dengan WC. WC itu ini ya, layer untuk sebelum prediksi ke atas gini. Nah, digunakan untuk reshaping aja. Jadi kayak misalkan ukurannya tadinya belum sesuai, nah bisa jadi di reshape. Kemudian masuk ke WS ini logit. Logit itu ya digunakan untuk prediksi. Kita contoh gambarkan aja ya. Saya gambarkan semoga nggak nge-lag, tapi nge-lag sih. Kita tunggu sebentar. Oh, nge-glitch malah dia. Teman-teman ngeliat nggak? Nge-glitch.
Atau kalian mau donasi ke saya? Donasi iPad. Ya, kita lihat dulu, kita tunggu sebentar. Oke, jadi kan kita sebenarnya punya embedding metric, sorry, embedding layer di sini ya, setiap cell, itu kan. Kemudian kita punya GRU cell nih, ada yang GRU di encoder, ada GRU yang decoder. Kemudian setelah itu kita keluarkan ke dense layer, ya ke dense layer ya, yang tadi WC tadi. Nah, kemudian setelah itu kita punya layer lagi, satu lagi namanya WS ya, kalau nggak salah. Nah, WS ini adalah layer softmax yang digunakan untuk memprediksi kata apa yang paling sesuai. Contohnya kata I love you, harusnya kan kata aku ya yang diprediksi benar kan ya. Nah, padahal kata dalam bahasa Indonesia misalkan tadi ada 60.000 jumlahnya. Jadi harusnya dari 60.000 kata itu yang paling benar itu adalah kata aku atau mungkin saya lah karena I kan kayak gitu. Nah, itu gunanya si layer WS ini. Kemudian kita keluarkan return log kids-nya. Nah, kemudian juga state-nya dan attention week. Ya, kemudian di sini kita coba lihat ya encoder dan decoder itu menerima inputan sejumlah banyaknya korpus kita. Contohnya saya bilang tadi di bahasa Indonesia ada 60.000, padahal nggak segitu ya, lebih banyak harusnya. Contoh aja itu, 60.000 plus satu. Kenapa plus satu? Karena kita dalam melakukan training mesin translation nggak mungkin pakai bahasa Indonesia keseluruhan ya, terlalu banyak KBBI. Atau bahasa Inggris secara keseluruhan nggak mungkin ya. Jadi kita paling ngambil 1.000 contohnya. 1.000 kata yang umum digunakan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis kayak gitu. Nah, kemudian ada kata-kata yang misalkan lo gue itu kan nggak ada di baku ya, kayak misalkan um, my, tapi bahasa Inggrisnya kan my aslinya. Mungkin dikasih slang jadi mine atau gimana. Nah, itu kan nggak akan ada di 1.000 vocabulary yang kita gunakan. Nah, kata-kata yang tidak tersedia dalam vocabulary nanti kita kasihkan token khusus juga. Misalkan token berapa ya? Tadi kan ada 1.000 misalkan 1.001 gitu. Indeks ke 1.001 itu adalah untuk word-word yang tidak terkandung dalam 1.000 itu. Kayak gitu sih. Kemudian embedding dimension yang saya bilang tadi ya, yang misalkan satu kata aku itu mau diubah menjadi vektor yang panjangnya berapa, misalkan 3. Nah, kayak gitu. Kemudian maksimum bahasa Inggris ini satu kalimat maksudnya kayak 5 tadi, kalau bahasa Prancisnya 10. Encoder di codernya sama panjangnya. Misalkan berapa nih? 100 ya. Kemudian kita pakai Bahdanau yang saya sebutkan tadi, bisa pakai Luong juga. Kemudian kita menghitung loss function pakai sparse categorical cross entropy karena ini klasifikasi. Kenapa klasifikasi? Ya karena tadi ya kata apa yang paling mendekati prediksi sebenarnya A itu harusnya aku gitu kan. Jadi itu klasifikasi. Klasifikasi dari sebanyak itu 60.000 kata misalkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian eh, kenapa ada mas-mas ini ya? Mas ini artinya adalah kita punya, kalau teman-teman ingat, punya batasan limit 5 sentence itu memiliki 5 kata. Nah, misalkan aku cinta kamu itu cuma 3 kata. Yang duanya itu adalah token padding. Artinya nol ya. Nah, makanya mas ini digunakan untuk menandai bahwa ini token padding dan ini adalah kalimat asli. Gitu. Kemudian training, kita pakai gradient tape. Ya, jadi kita pakai TensorFlow. Dia akan menghitungkan gradiennya untuk kita. Karena kan backpropagation itu sebenarnya adalah perhitungan gradien. Saya tuliskan lagi juga di sini ya. Misalkan W, new, itu adalah W itu kan week ya. W-nya adalah W old dikurangi dengan eta atau learning rate dari delta dari W old. Artinya ini adalah gradient. Si delta per delta old delta sorry delta per delta W old itu adalah gradient dari si W. Nah, kemudian dikalikan dengan learning rate atau eta. Kemudian W old-nya itu dikurangi dengan ini. Nah, jadi kita menghitung gradient. Nah, ini encodernya kita masukkan encoder in, encoder state gitu kan. Encoder state-nya karena masih awal jadi nol tadi kan nilainya misalkan konteks vektor kita 100 ya, berarti nolnya ada 100 gitu. Encoder in ini ya tadi ya inputan-inputan dari setiap ini selnya. Kemudian encoder state dan decoder state-nya itu masih sama karena ini encoder state.
Dan ini adalah decoder, bentar, decoder state. Nah, karena encoder state itu adalah encoder state yang pada layer terakhir dan decoder state itu adalah decoder state pada awal, maka kita sama ya, pasti yang keluar dari sini dan masuk ke sini kan sama ini, kan nggak ada penghalangnya, kayak gitu. Kemudian loss functionnya masih nol karena belum ada. Nanti kita looping, kita tambahkan terus nih loss functionnya berapa. Jadi intinya adalah kita memasukkan decoder, kemudian kita reshaping kayak biasa. Dari decoder itu akan muncul decoder prediction dan decoder state gitu. Nah ini kok kosong ya karena kita nggak mau peduli. Nah jadi attention weak kita sebenarnya nggak perlu di return juga nggak apa-apa, makanya kita kosongkan tadi state-nya dan logits-nya. Logits itu prediksinya, makanya disebut sebagai decoder pred di sini. Kayak gitu. Nah kemudian setelah mendapatkan prediksi ini ya, kita hitung loss-nya. Kayak misalkan pakai sparse categorical entropy, decoder out saya bilang, decoder out itu yang friends sentence out yang saya bilang tadi ya. Nah, jadi friend sentence out pada kata-kata ini lalu dibandingkan dengan decoder pred pada kata-kata. Contohnya, um, I love you. Kemudian kata pertama aku. Misalkan prediksinya makan. Nah, padahal kan vektor kata makan dan vektor kata aku itu bedanya jauh ya. Ya, kalau misalkan kita pakai sparse categorical entropy misalkan, ya tinggal dihitung aja misalkan eh, pakai pangkat ini kan, prediksi pada kata makan itu harusnya kecil dibagi dengan semuanya. Intinya adalah kita akan menghitung gap antara dia itu benar atau salah. Kalau misalkan dia benar, prediksinya misalkan I itu artinya aku, berarti kan misalkan ini nilainya satu, misalkan ya secara gampang dikurangi satu, satu kurangi satu nol, maka lossnya nol gitu loh. Tapi kalau misalkan ininya satu, misalkan dekodernya itu artinya aku, padahal di prediksinya itu katanya makan, berarti kan satu kurangi nol berarti satu. Jadi loss fungsinya nambah gitu. Tapi perhitungannya nggak semudah itu ya. Ada rumus-rumusnya. Ya pakai sparse categorical entropy tadi yang pakai pangkat X dibagi pangkat X1 tambah pangkat X2 dan seterusnya sampai pangkat sejumlah kata sentence kita, long of sentence-nya. Kemudian setelah kita menghitung loss function, kita melakukan training pada variabel-variabelnya. Variabelnya apa maksudnya? Kayak tadi W ya. Kalau variabel kita W-nya ada satu ya kita melakukan turunan satu kali. Tapi kan kita cukup banyak gitu ya. Ada W1, W2, dan seterusnya ada V dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita apply gradient. Di sini kita menghitung gradiennya. Kemudian uh, dilakukan back propagation. Nah, jadi dihandle sama si gradient type ini untuk ini ya, apa namanya, perhitungan loss dan juga back propagation, update bobot. Kemudian kita return loss-nya. Nanti untuk kita plotting sebenarnya sih. Nah, kemudian untuk prediksi bisa jadi kita melakukan random, misalkan ada 1.000 kalimat, kita ambil satu, kemudian kita coba apa namanya, ambil inputannya dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Prancisnya satu pairing pada random tertentu, misalkan um, kalimat ke 1.000. Nah, jadi nanti kita lihat kalimat ke 1.000 pada bahasa Inggrisnya apa dan Prancisnya apa. Nah, kemudian kayak biasa kita expand dims untuk membuat metriknya bisa dikalikan, tinggal ditambahkan tadi ya dikasih kurung di dalamnya matrix. Kemudian initial state ya, kita belum punya encoder state dan decoder state, makanya nilainya masih kayak 000 kayak gitu. Kemudian kita masukkan ke encoder. Encoder sendiri itu adalah tadi ya kelas ini encoder. Nanti di encoder diapakan? Ya tadi kita masukkan embedding layer, kita masukkan ke GRU layer, dan kemudian kita return. Kalau di decoder lebih panjang kayaknya. Mana decoder? Mana sih decoder? Ke bawah kayaknya ya. Nah, kalau di decoder ini dia masuk ke embedding layer, masuk ke RNN layer ya, GRU, kemudian masuk ke attention, kemudian pakai concatenation, kemudian masuk ke dalam dance layer biasa, dilanjutkan ke dalam dance layer berupa softmax ya, yang memiliki fungsi aktivasi softmax. Jadi lebih panjang sih di decoder. Kayak gitu. Masuk ke encoder, kemudian kita update encoder state-nya menjadi dimasukkan sebagai decoder state. Ya tadi yang dari encoder ke decoder dikirim informasinya
kayak gitu. Oh, ini katanya I love you loh, silakan diterjemahkan, kayak gitulah intinya. Kemudian setelah itu kita kasih kata pertama pasti BOS ya, karena ini kayak convention aja. Karena kita belum punya kalimat misalkan I love you, kata pertamanya apa nih? Gitu kan. Makanya BOS itu kayak silakan diterjemahkan. Nah, pakai apa? Pakai encoder state, pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari encoder tadi. Lalu prediksinya kita masukkan ke dalam list namanya prediction sentence from. Kemudian decoding stepnya ya kita nggak mau misalkan panjangnya itu lebih dari 10 maka kita batasi ini biar kurang dari 10 maksimum length dari front. Lah kemudian kita masukkan ke decoder tadi ya, yang kita lakukan embedding, terus kemudian apalagi tadi ya kita cari attentionnya, kemudian kita kasih tense layer, softmax, kemudian didapatkan decoder prediction. Decoder prediction ini kita cari argmax-nya, jadi kata apa yang ini paling besar probabilitasnya, lalu kita sebenarnya ini kan berupa indeks ya keluarnya. Misalkan, oh yang paling besar itu indeks ke-10 lah. Indeks ke-10 itu apa? Kita cari di indeks to word, vocabulary yang kita bangun tadi. Nah, dari vocabulary itu kita tahu, oh indeks ke-10 itu misalkan kata aku gitu. Kemudian kita append prediksinya ke prediction sentence fronts. Kalau udah ketemu token EOS, nanti kita selesai. Kayak gitu. Nanti kita lanjutkan ya decoding step-nya. Sampai maksimum 10. Coba kita run ya. Oke, sudah gitaran, tinggal kita uh, buat fungsi training. Nah, number epochnya misalkan iterasinya 25, nanti kita lakukan training untuk seluruh dataset ini, enumerate dataset. Nanti kita per batch trainingnya. Nah, nanti kita uh, panggil function train step. Train step itu di sini, yang kita menghitung gradient, loss function, dan juga update bobot. Kemudian kita print aja loss-nya berapa. Kita udah run sebenarnya ini, tapi kita tunggu dulu ya. Oh iya, yang di bawah ini sama ya, tapi dia kalau nggak salah pakai luangnya. Yang atas ini pakai Badanau kan tadi. Jadi kalian nggak ngeran yang bawah itu juga nggak apa-apa. Sama persis, cuma bedanya di bagian ininya, luang. Oke, kita tunggu ya. Nah ini, contohnya epoch pertama, bahasa Inggrisnya call me, bahasa Perancisnya itu harusnya adalah Appelles moi, tapi model kita nggak bisa memprediksi, langsung EOS. Nih, atau kita ke bawah ya, yang, wah dia cepet banget ya memprediksinya. Jadi, kita copy satu dulu. Oh, udah selesai kok dia. Karena 25 doang, 25 doang ya. Contohnya ini, bahasa Inggrisnya Howard, um, terus harusnya bahasa Prancisnya Como si es bizarre, tapi setelah diprediksi pakai model kita, bahasa Prancisnya si es lala. Nah ini salah ya, tapi saya nggak tahu ini apakah salahnya jauh atau enggak. Saya nggak tahu bahasa Prancis. Nah kalau misalkan ini aslinya I'm ready, bahasa Prancisnya Z Zeus Brete, tapi kalau misalkan diprediksi model kita Z Zeus Gagne, saya juga nggak tahu ini apakah bedanya jauh atau enggak, karena saya nggak tahu ini sama atau enggak artinya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mau bagus ya jangan training 25 epoch ya. Dan juga gunakan korpus yang panjang, nggak cuma 1000, tapi ya 60.000 punya, ya 60.000 itu yang dipakai. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.